Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Zidni Nafi Hasbi SESIF ME selaku dosen pengampu metodologi penelitian dan teman-teman perbankan syariah yang saya sayangi. Di sini saya ingin mempresentasikan kepada Bapak dan teman-teman perbankan mengenai proposal terkait analisis efektivitas penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standard atau disingkat dengan QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean. Dan mohon izin untuk memperkenalkan diri saya Sulistiani Arianti Putri dengan NIM 192100137. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu ada bab 1 di pendahuluan. Nah, pendahuluan ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, poin yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini berisi tentang aktivitas utama yang hampir setiap hari dilakukan oleh setiap individu disebut dengan aktivitas bertransaksi. Melalui transaksi ini diharapkan dapat satu atau lebih untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Instrumen serta sistem pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat dan teknologi informasi. Kini, bank banyak menawarkan layanan dalam mempermudah nasabah melakukan transaksi. Seluruh jenis transaksi bisa dilakukan dengan media elektronik, tidak perlu melakukan kontak fisik langsung. Ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi saat ini. Nah, Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS ini pada 17 Agustus tahun 2019 yang kemudian per 1 Januari 2020 mewajibkan semua pembayaran non-tunai menggunakan QRIS merupakan rancangan dari Bank Indonesia dalam instrumen pembayaran non-tunai. Nah, Bank Syariah Indonesia KCP Godean inilah sebagai salah satu cabang jaringan pelayanan dari Bank Syariah Indonesia yang ikut andil dalam memotivasi penggunaan layanan QRIS kepada nasabahnya, baik sebagai pelaku usaha atau sebagai konsumen di masa pandemi sekarang ini. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas itu, peneliti dapat mengambil sebuah permasalahan yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian dengan judul analisis efektivitas penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean. Poin selanjutnya ada identifikasi masalah. Dalam pemaparan pada latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya itu ialah sebagai berikut. Yang pertama ada pada saat ini nilai uang kertas tidak lagi terikat pada nilai emas, akan tetapi terikat pada variabel ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua ada pada saat ini terdapat banyak layanan yang ditawarkan oleh bank guna untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Yang ketiga ada pada perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, seluruh jenis transaksi dapat dilakukan dengan media elektronik tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Poin selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS ini sebagai alat pembayaran non-tunai efektif bagi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Godean pengguna QRIS? Baik, poin selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah, yaitu mengetahui apakah penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS ini sebagai alat pembayaran non-tunai efektif bagi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Godean pengguna QRIS. Dan poin terakhir ada manfaat penelitian. Nah, dari hasil penelitian ini itu diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, serta referensi bagi pembaca, khususnya yang berkaitan dengan keefektifan penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai bagi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Godean pengguna QRIS. Baik, selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 ini meliputi tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka teori. Baik, poin pertama itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini ada beberapa poin. Yang pertama, efektivitas. Nah, pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang memiliki arti efek, akibat, pengaruh, atau dapat membawa hasil. Nah, efektivitas ini merupakan hasil yang didapatkan dari penggunaan suatu teknologi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pada umumnya, tingkat keberhasilan dalam suatu pencapaian tujuan merupakan definisi efektivitas. Nah, selanjutnya ada ukuran efektivitas. Nah, kriteria atau ukuran dalam pencapaian tujuan efektif atau tidak antara lain yaitu yang pertama ada kejelasan tujuan yang akan didapatkan. Ini tuh bertujuan agar tugas yang dilaksanakan oleh karyawan mencapai target terencana serta tujuan dari organisasi dapat tercapai. Yang kedua ada kejelasan strategi pencapaian tujuan.
Nah, ini tuh agar para implementer tidak menyimpang dalam mencapai tujuan organisasi, maka dengan melakukan berbagai upaya dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat. Nah, tujuan yang ingin digapai itu serta strategi yang telah ditentukan, yang artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Yang keempat ada perencanaan yang matang. Nah, itu berarti memutuskan saat ini apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan. Yang kelima ada penyusunan program yang akurat. Nah, suatu rencana yang baik masih perlu diuraikan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, karena apabila tidak, para pelaksana akan kurang mempunyai pedoman bertindak dan bekerja. Yang keenam ada tersedianya sarana serta prasarana kerja. Keahlian bekerja secara produktif merupakan salah satu dari indikator efektivitas organisasi. Nah, yang ketujuh ada pelaksanaan yang efisien serta efektif. Organisasi tidak akan mencapai sasarannya apabila tidak dikerjakan secara efektif dan efisien, sebab dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 8. Ada sistem pengawasan serta pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan serta pengendalian. Poin selanjutnya dimensi efektivitas. Nah, di sini ada dua pendapat mengenai dimensi efektivitas. Yang pertama menurut David Kirch, Richard S. Crutchfield, dan Egerton L. Balaisi menyebutkan dimensi efektivitas antara lain yaitu yang pertama jumlah hasil yang bisa dikeluarkan, yang berarti hasil yang bisa dilihat dari perbandingan atau rasio antara masukan atau input dengan keluaran atau output yang berupa kuantitas maupun wujud fisik dari organisasi, program, ataupun kegiatan. Yang kedua ada tingkatan kepuasan yang dimiliki, yang berarti pengukuran efektivitas yang bisa kuantitatif dengan berdasarkan pada jumlah atau banyaknya, dan juga bisa dengan kualitas dengan berdasarkan kualitas. Yang ketiga ada produk kreatif, yang berarti penemuan hubungan antara keadaan yang menunjang dengan dunia kerja, yang nantinya bisa menumbuhkan kreativitas serta keahlian. Yang terakhir ada intensitas yang akan dicapai, yang berarti pada suatu tingkatan intens yang memiliki ketaatan yang tinggi, di mana diperoleh rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. Pendapat selanjutnya menurut Richard M. Stries mengatakan tentang dimensi efektivitas antara lain yang pertama pencapaian tujuan. Nah, seluruh upaya dalam mencapai tujuan yang wajib dipandang sebagai suatu proses yang disebut dengan pencapaian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir terjamin diperlukannya tahapan, baik itu dengan tahapan pencapaian bagian-bagiannya ataupun tahapan dalam arti periodisasinya. Yang kedua, integrasi. Nah, kemampuan suatu organisasi dalam melakukan komunikasi dan konsensus dari berbagai macam organisasi lainnya atau yang disebut dengan integrasi. Nah, integrasi ini terdiri dari dua indikator, antara lain prosedur dan proses sosialisasi. Yang ketiga ada adaptasi. Nah, kemampuan suatu organisasi dalam melatih diri pada lingkungannya disebut dengan adaptasi. Dengan demikian tolak ukur dijadikan proses suatu pengadaan serta pengisian tenaga kerja. Adaptasi ini terdiri dari dua indikator, yaitu yang pertama ada peningkatan kemampuan, dan yang kedua ada sarana dan prasarana. Poin selanjutnya ada sistem pembayaran. Nah, suatu sistem yang memiliki skala terkait dengan pengaturan, perjanjian, fasilitas operasi, serta operasi teknis yang digunakan untuk alat penyampaian, penerimaan instruksi pembayaran, dan pengesahan serta pemenuhan atas kewajiban pembayaran berupa pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik itu domestik maupun antar negara disebut dengan sistem pembayaran. Kini, masyarakat melakukan transaksi menggunakan instrumen tunai ataupun non-tunai. Bertransaksi dengan menggunakan pembayaran non-tunai ini menjadi salah satu penyebab suatu teknologi itu meningkat. Dengan transaksi pada nominal besar, melakukan sistem pembayaran dengan non-tunai diduga menyusahkan serta berbahaya pada tindak kejahatan sehingga dari segi keamanan juga berbahaya. Oleh sebab itu, sistem pembayaran selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan. Dengan melonjaknya volume dan nilai transaksi, tingkat resiko yang muncul, pertumbuhan teknologi yang semakin bervariasi, serta kompleksnya transaksi yang dilakukan ini penyebab pertumbuhan sistem pembayaran. Selanjutnya ada poin tentang Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Nah, yang pertama pengertian Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS ini. Nah, pada tanggal 1 Januari 2020, Bank Indonesia resmi meluncurkan standar untuk penggunaan kode QR Indonesia dengan nama Quick Response Code Indonesia atau QRIS ini. Nah, latar belakang dari diluncurkannya kanal pembayaran ini ialah pelanggan yang ingin bertransaksi non-tunai, merchant inilah yang selalu memberikan banyak kode QR dari beragam penerbit. QRIS ini bisa diterapkan pada aplikasi pembayaran yang sudah terinstal di smartphone dan terhubung pada koneksi internet.
Quick Response Code Indonesian Standard atau disingkat dengan QRIS ini merupakan standar nasional QR kode pembayaran yang telah disahkan oleh Bank Indonesia guna untuk memenuhi transaksi pembayaran di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Nah, standarisasi QR kode dengan QRIS membagikan banyak manfaatnya, yaitu yang pertama bagi penggunaan aplikasi pembayaran, yaitu cepat dan kekinian, tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang, dan terlindung karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada bagi merchant. Nah, penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, meningkatkan branding, kekinian, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat, terpisahnya uang untuk usaha dan personal, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai, dan yang terakhir ada membangun informasi kredit profil untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan. Selanjutnya ada jenis pembayaran menggunakan QRIS. Yang pertama ada Merchant Presented Mode atau MPM statis. Jenis pembayaran dengan QR bersifat tetap dan tidak bisa diedit lagi setelah dibuat itu disebut dengan Merchant Presented Mode atau MPM statis. Nah, model pembayaran QR ini praktis dan mudah sebab jenis QRIS ini tidak mementingkan device khusus untuk menunjukkan kode QR, cukup dengan stiker QR, kode yang telah dibagikan pada pihak PJSP kepada pihak merchant. Yang kedua ada Merchant Presented Mode atau MPM dinamis. Jenis pembayaran dengan QR kode berbeda-beda pada setiap transaksinya. Kode QR ini diterbitkan melalui device seperti mesin EDC atau smartphone, disebut dengan Merchant Presented Mode MPM dinamis. QRIS MPM dinamis ini cocok untuk merchants skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi yang besar. Yang ketiga ada Customer Presented Mode sedang tahap uji coba. QRIS ini lebih dititik beratkan untuk merchants yang memerlukan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir, dan retail modern. Selanjutnya ada kelebihan serta kelemahan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Nah, QRIS ini mempunyai beberapa kelebihan yang sangat berdampak positif, yaitu yang pertama ada pembayaran non-tunai yang lebih efisien. Dengan menurut himbauan pemerintah agar meningkatkan gerakan non-tunai ini dapat menjadi salah satu dukungannya, yaitu dengan memajukan penggunaan uang elektronik. Yang kedua, antisipasi dalam tindakan kriminal. Ramainya pencurian serta perampokan di jalanan menjadi salah satu resiko bagi kita yang selalu membawa uang tunai yang berlebihan. Maka dari itu, untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan seperti itu bisa dengan menggunakan uang elektronik. Yang ketiga, ada persaingan bisnis meningkat. Masyarakat yang semakin dimudahkan dalam bertransaksi disebabkan karena semakin ramainya penggunaan uang elektronik. Dengan adanya uang elektronik ini diharapkan bisa diikuti dengan perkembangan dunia bisnis yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada semua kalangan bisa menggunakan QRIS. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin banyak kemudahan iptek pada era ini, QRIS ini bisa digunakan untuk seluruh kalangan atau sekaligus kalangan menengah ke bawah. Adapun kelemahan dari penggunaan QRIS ini untuk saat ini tuh disebabkan oleh perkembangan pembangunan di Indonesia yang belum rata dan juga belum ratanya kejangkauan iptek untuk masyarakat. Masih banyaknya jaringan internet di daerah di Indonesia yang belum stabil, bahkan di sebagian daerah pun penggunaan handphone ini masih hanya dinikmati oleh kaum milenial. Tentunya ini menjadi penyebab tidak merata dalam segi penggunaannya dan usia tua belum seutuhnya paham dalam mengaplikasikan gadget ini. Selanjutnya ada bank syariah. Nah, pengertian bank syariah ini, bank berasal dari kata Italia yaitu banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan pada bankir untuk membantu aktivitas operasional para nasabah. Pada awal perkembangan perbankan di Indonesia, istilah bangku ini telah secara resmi serta populer menjadi bank, badan usaha yang beroperasional sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan dan serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk memajukan taraf hidup rakyat banyak itu disebut dengan perbankan. Nah, bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada peran dan fungsi bank syariah. Nah, peran bank syariah ini sebagai bagian dari individu di tengah lingkungan masyarakat ikut serta dalam berpartisipasi untuk mewujudkan keadilan distribusi penghasilan dan kekayaan masyarakat. Nah, adapun fungsi
dalam melaksanakan operasionalnya itu yang pertama manajer investasi. Bank syariah yang bertugas untuk mengatur dana yang diinvestasikan pada nasabah. Yang kedua investor. Bank syariah yang bertugas untuk menginvestasikan dana yang dimiliki bank syariah atau milik nasabah untuk dikembangkan serta dialokasikan dengan prinsip syariah Islam. Yang ketiga ada bank syariah memberikan berbagai layanan jasa dalam bidang keuangan serta sebagai lalu lintas pembayaran. Yang keempat, ada bank syariah juga menjalankan aktivitas sosial. Perbankan syariah yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan layanan sosial melalui zakat serta dana-dana sosial lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada produk dan jasa perbankan syariah. Terdapat 3 produk dalam setiap industri perbankan syariah, yaitu yang pertama ada produk penghimpunan dana. Nah, bagi nasabah yang menghimpun dana berupa tabungan, giro, dan deposito, bank syariah telah menyediakan tempatnya. Prinsip penghimpunan dana yang diterapkan yaitu prinsip titipan atau wadiah dan bagi hasil atau mudharabah. Dana dari nasabah yang dititipkan untuk dilindungi dan berhak dikembalikan pada saat penyimpanan sewaktu-waktu membutuhkan dana dan bertujuan untuk mengamankan barang dari kehilangan, kerusakan, serta pencurian disebut dengan dana titipan atau wadiah. Sedangkan dana dari pemilik dana untuk dikelola oleh bank atau mudharib untuk melakukan aktivitas sesuai dengan syariah Islam, dan pemilik dana berhak menerima hasil yang telah dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal disebut dengan bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada produk penyaluran dana. Nah, bank merupakan penghubung antara pemilik dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan produk pembiayaan. Terdapat 4 tujuan penggunaan produk pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan prinsip jual beli, yang kedua ada pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat ada pembiayaan akad lain. Yang terakhir ada produk jasa. Nah, nasabah yang ingin memperoleh untung melalui sewa atau jual beli sebagainya, jasa bank syariah telah menyajikannya. Jual beli valuta asing dan sewa menyewa atau ijarah inilah yang merupakan jasa-jasa dari perbankan. Jasa perbankan syariah ini menunjang sebuah sarana nasabah dalam mendukung peredaran uang masyarakat agar tetap stabil. Dan selanjutnya ada penelitian yang relevan. Berikut ini ialah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam penyusunan proposal ini. Yang pertama ada Miranda Davisonia Lomi dan Gende Sri Dharma tahun 2022 dengan jurnal akuntansi dan pajak dengan judul Jalan Terjal Implementasi QR Kode Bank BCA di Bali dengan variabel dan alat analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menitik beratkan kepada pengoperasian QRIS BCA sebagai alat pembayaran digital di Bali. Dan jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan fenomenologi. Lalu sumber data yang akan dipakai ialah data primer, yang berarti data yang bersumber langsung dari sumbernya dengan cara wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, ringkasan hasil dari penelitian ini ialah dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah BCA sudah familiar dengan metode pembayaran menggunakan QRIS BCA yang bersifat touchless. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang QRIS ini, bahkan belum mengetahui QRIS sebagai standar kebijakan pembayaran non-tunai, sehingga masih banyaknya dari mereka menggunakan metode pembayaran tunai. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses implementasi QRIS ini, yaitu ketidakstabilan sinyal, kurangnya sosialisasi tentang QRIS, rusaknya barcode QRIS, dan belum semua merchants menggunakan QRIS BCA. Dan manfaat positif pada pengimplementasian QRIS BCA ini dalam bertransaksi yaitu mudah dalam menggunakannya, aman dari tindak kejahatan, kecurangan, dan mengurangi kontak langsung di masa pandemi ini, efektif dan efisien dalam prosesnya sehingga tidak menghabiskan waktu banyak, akuntabel, serta transparan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan metode pembayaran QRIS ini dengan meningkatkan kerjasama dari pihak penyelenggara dan juga pemerintah termasuk tokoh masyarakat untuk selalu mensosialisasikan QRIS di masyarakat. Selanjutnya ada skripsi Ali Ihsan tahun 2020 dengan judul Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS berdasarkan 5 tolak ukur, yaitu 1. Keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan
terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh dapat disimpulkan efektif. Yang kedua, adapun kendala yang dihadapi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan sistem transaksi Quick Response Kode Indonesia Standar. Yang pertama ada mindset atau budaya sebagian besar yang masih terbiasa menggunakan uang tunai. Masyarakat yang menganggap menggunakan pembayaran secara elektronik termasuk QRIS dianggap tidak aman dan koneksi jaringan yang tidak stabil. Selanjutnya ada skripsi Nindi Anidia Putri tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Kode atau Kode QR untuk Sistem Pembayaran berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 18 PADG 2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Kode untuk pembayaran di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulannya itu yang pertama, Bank Indonesia meluncurkan standarisasi QR Kode untuk pembayaran terhitung sejak bulan Mei 2019 hingga 31 Desember 2019. Pihak PJSP yang telah menggunakan QR Kode untuk pembayaran wajib menyesuaikan dengan QRIS. Yang kedua, proses yang lama dalam perizinan sampai dengan dicetaknya layak desain, perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang untuk mengurangi penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang. Yang ketiga, ada pengawasan dalam penggunaan QRIS untuk pembayaran saat ini belum dilaksanakan karena masih dalam tahap pengalian data, sosialisasi, dan kesiapan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran. Poin selanjutnya ada kerangka teori. Nah, bagian di atas ini menunjukkan bahwa alur penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean mengenai efektivitas penggunaan QRIS atau Quick Response Kode Indonesia Standar sebagai alat pembayaran non-tunai oleh Bank Syariah Indonesia KCP Godean dengan menggunakan analisis kualitatif. Baik, selanjutnya ada bab 3, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini ialah termasuk ke dalam penelitian lapangan, yang berarti menjelaskan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas terkait situasi yang terjadi. Maka dari itu, jenis penelitian yang digunakan ini ialah jenis penelitian kualitatif, dan penelitian ini dapat dikatakan juga dengan penelitian sosiologis, yang berarti penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Poin yang kedua ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan ini merupakan kasus yang berkaitan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang mendatangi masalah tersebut sesuai dengan disiplinnya ilmu. Pendekatan penelitian ini yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Penelitian yang sesuai kondisi yang ada di lapangan tanpa adanya manipulasi serta untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yang sebenarnya. Yang ketiga ada poin subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini ialah pihak pelaksana sistem pembayaran non-tunai dengan QRIS dan 10 sampai dengan 15 nasabah dengan pengguna QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai di Bank Syariah Indonesia KCP Godean. Poin yang keempat ada sumber data. Sumber data dari penelitian ini ialah berasal dari data primer. Sumber data primer ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari lembaga yang diteliti dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan atau lembaga yang bersangkutan untuk memperoleh informasi atas data tersebut. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Indonesia Yogyakarta KCP Godean sebagai pelaksana sistem pembayaran dengan QRIS sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai dan juga pengguna QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai pada Bank Syariah Indonesia Yogyakarta, yaitu nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Godean. Poin yang kelima ada waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan dari penelitian ini dimulai pada saat semester 7 dan penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean. Poin yang keenam ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama wawancara. Nah, wawancara ini merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan pedoman wawancara yang telah penulis tetapkan sehingga didapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Dalam hal ini
Yang menjadi narasumber ialah pelaksana serta pengguna QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai. Yang kedua ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan menghimpun data fisik yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik, dan arsip lainnya yang berhubungan dengan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara. Poin yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif, analisis data ini harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada pada lapangan. Dengan begitu, analisis ini bisa dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis, yaitu berupa yang pertama, redukasi data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis di lapangan disebut dengan redukasi data. Selama penelitian berlangsung, maka proses ini akan terus berlangsung, terus-menerus berjalan. Yang kedua ada penyajian data. Nah, usaha untuk menyusun kumpulan informasi yang ditetapkan di lapangan yang kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan sistematis sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Penyajian data ini memudahkan dalam memahami apa yang sering terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang ketiga, itu penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang awal dikemukakan masih bersifat sementara dan masih akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan di awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan itu yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekurangan atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.